Tuhan adalah Bapakku. Ku berdoa surga terbuka, mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Saat aku berdoa dalam nama Yesus, kuasanya bekerja dalam nama Yesus. Aku disembuhkan, aku diberkati, aku terima mujizat dalam nama Yesus. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri.
dan gubuk pertahanan. Di saat jiwaku berseru, Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Oh, tak pernah sendiri. Engkau ada dan melihat perlindungan, kekuatan ku temukan dalam-Mu. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Ku tak dibiarkan, tak dibiarkan, tak dibiarkan sendiri. Shalom Bapak Ibu Saudara, semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak kita langsung membuka di dalam Yosua pasal yang ke-19 ayat yang ke-46. Yosua pasal 19 ayat yang ke-46. Oke. Beberapa waktu yang lalu saya sempat membagikan sedikit dari bagian dari apa yang saya sampaikan malam hari ini. Yosua pasal yang ke-19 ayat yang ke-46. Me, Yarkon, dan Rakon bersama-sama dengan daerah di seberang
Yafo. Kalau saudara baca, judul perikop ini adalah milik pusaka suku Dan. Salah satu milik pusaka yang diwariskan oleh Tuhan pada waktu Yosua membagi-bagikan jarahan kepada suku Dan adalah satu daerah yang bernama Yafo. Sampai hari ini, saudara kalau ziarah ke Israel, saudara akan menemukan daerah ini. Kalau sekarang Yafo menjadi nama Jaffa, atau dalam bahasa Inggris disebut Joppa. Jadi kalau saudara misalnya ke Israel, salah satu tempat yang indah yang bisa dikunjungi adalah Jaffa ini, yang merupakan daerah pelabuhan. Seperti pada zaman Yosua dulu, bahwa Jaffa atau Yafo atau Joppa ini sampai sekarang dari dulu juga merupakan daerah pelabuhan, tempat berlabuhnya terutama kapal-kapal kecil, di mana dari kapal-kapal kecil ini terkonek ke berbagai daerah. Salah satunya yang sering memakai jasa atau memakai tempat ini adalah Daud. Dalam 2 Tawarikh pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Dalam 2 Tawarikh pasal kedua ayat 15 sampai 16 diceritakan bahwa Daud mendatangkan kayu dari Libanon untuk membangun rumah Tuhan. Jadi semua apa-apa itu melalui daerah Yafo ini, atau daerah Joppa, atau daerah Jaffa. Jadi daerah Jaffa ini bisa mengkonekkan ke Yerusalem, semuanya ke berbagai daerah-daerah selalu melewati yang namanya Jaffa atau Yafo. Dalam Esra pasal 3 ayat 7 juga diceritakan bahwa banyak pengiriman barang-barang untuk pembangunan rumah Tuhan juga didatangkan dan selalu transit melalui daerah Yafo. Saudara, tidak ada yang tertulis di Alkitab itu yang kebetulan. Daerah Yafo ini merupakan daerah yang diberikan oleh Yosua kepada suku Dan. Semua, mau nama daerah, mau nama binatang, mau nama hewan, pasti ada meaning, ada arti, ada maksud Tuhan di baliknya. Dan saudara, kalau itu malam ini saya pengen menyatakan pada saudara kata Yafo atau Jaffa atau Joppa ini punya pengertian bagus sekali, yaitu beautiful atau cantik atau indah. Kira-kira seperti itu. Nah, ada 2 kejadian yang cukup besar yang terjadi di Joppa. Banyak sekali kisah-kisah yang terjadi di Joppa karena Joppa ini merupakan daerah yang cukup penting seperti saya bilang tadi, dia tuh seperti transit dari banyak kapal dengan berbagai daerah terhubung. Karena itu pasti banyak kejadian-kejadian di sekitar Yafo ini. Nah, salah satu cerita kita akan melihat di Kisah Para Rasul. Kita akan melihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, saudara. Kisah Para Rasul, kita lihat pasal yang ke-10. Kita tidak akan baca semuanya. Ayat 5, kita lihat dulu ya. Ayat 5. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope. Jadi Yope, Yafo, Jaffa, Joppa, itu sama semua. Datanglah, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Karena Jaffa, Yope, Yafo ini merupakan kota pelabuhan, maka tentunya orang-orang yang tinggal di sana pasti kebanyakan tinggal di tepi laut. Terus kemudian ada sesuatu peristiwa penting yang terjadi di Yope ini. Kita lihat ya, ayat yang ke-7.
Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Jadi ada sebuah peristiwa di Yope, yaitu ada Petrus yang pada waktu itu tinggal di Yope. Nah, saudara, ada peristiwa apakah ketika Petrus sedang tinggal di Yope? Mari kita lihat ayat yang ke-9. Kita langsung melihat ayat ke-9. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi oleh kuasa ilahi. Jadi apa yang terjadi? Petrus naik ke ruang atas untuk berdoa, tiba-tiba dia melihat sebuah vision atau penglihatan. Apa yang dia lihat? Tampak olehnya langit itu terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Jadi dia tiba-tiba melihat seperti layar LCD diturunkan ya. Lalu apa yang dia lihat di gambar layar itu? Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Lalu ayat 13, nah ini sesuatu yang saudara perlu perhatikan ya. Kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah Petrus, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Jadi Petrus dikasih lihat ya, satu kayak layar. Di dalam layar itu dia melihat gambar binatang-binatang, baik burung maupun binatang berkaki 4. Dan ternyata binatang-binatang yang dilihat oleh Petrus ini semuanya binatang yang menurut Petrus dari ajaran nenek moyang yang sudah berjalan bertahun-tahun itu adalah binatang-binatang yang haram. Kalau saudara membaca di kitab Perjanjian Lama, ada daftar binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Ada daftar binatang-binatang yang haram menurut Tuhan. Diajarkan di dalam Perjanjian Lama. Dan itu sudah diturunkan dari generasi ke generasi bahwa mereka nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Itu masuk daftar bilang binatang haram. Tapi perhatikan ayat yang ke-14. Ketika Tuhan bilang Petrus, ambil dan makan. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Perhatikan, berarti semua binatang itu memang binatang yang haram. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Perhatikan ayat 16. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit sampai 3 kali. Saudara, untuk pertama kalinya paradigma Petrus digoncang. Apa yang sudah dia pelajarin sebagai orang Yahudi, apa yang selama bertahun-tahun dia hidup di dalam ketaatan untuk mematuhi hukum-hukum Taurat, tiba-tiba hari itu Tuhan berbicara, nih, ambil, sembelih, dan makan. Nah, saudara bisa bayangkan paradigma atau pemahaman yang selama ini sudah diyakini oleh Petrus sekian lama, bukan hanya cuma Petrus, tetapi semua nenek moyangnya, bahkan semua orang-orang Yahudi, mereka sudah dari generasi ke generasi meyakini bahwa binatang-binatang ini haram, jadi tidak boleh dimakan. Tiba-tiba Tuhan bicara, ambil, sembelih, dan makan. Saudara bisa bayangkan, selama ini menganggap haram, tiba-tiba suruh makan. Jadi seperti bertentangan. Paradigma yang sudah lama diyakini dipegang kokoh, tiba-tiba tergoncang. Dan di sini makanya sampai Alkitab menuliskan, sampai 3 kali. Tuhan itu bicara hal yang sama. Ambil, makan. Dan apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan, tidak boleh kamu nyatakan haram. Sampai 3 kali. Kenapa sampai 3 kali, saudara?
Karena bagi Petrus itu tidak mudah. Bagi Petrus itu tidak gampang. Yang saya mau sampaikan itu begini. Kata Java itu artinya beautiful. Apa yang terjadi di Java atau di Yope atau di Jopa atau di Yavo ini? Disinilah salah satu kejadian yang terjadi adalah Petrus sedang dalam tanda kutip, sedang tidak mengerti tentang apa yang Tuhan ajarkan. Petrus sedang tidak sepaham dengan pandangan Tuhan. Pandangan Petrus selama ini bahwa binatang-binatang itu haram. Tiba-tiba hari itu Tuhan bilang makan. Di Java, di Jopa, di Yope, Petrus mengalami satu kegoncangan. Kegoncangan tentang belief atau keyakinan. Sebuah pertentangan yang terjadi di dalam diri Petrus antara haram dan tidak haram. Di sini terjadi sebuah keadaan di mana Petrus itu lagi tidak mengerti Tuhan. Tuhan, selama sekian ratusan tahun loh ini, dari zaman nenek moyang pertama kali loh Tuhan, Engkau sendiri yang mengatur bahwa binatang-binatang ini haram. Sekarang lah kok seperti ini. Kenapa Tuhan? Jadi saya berkata bahwa Jopa ini seperti gambaran sebuah tempat di mana saudara dan saya itu sedang dalam kondisi mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kenapa selama ini saya sudah melayani Tuhan? Kenapa saya selama ini sudah taat? Saya sudah lakukan apa yang Tuhan mau. Tapi kenapa sampai hari ini doa saya belum dijawab? Kenapa sampai hari ini Tuhan belum memberikan pertolongan? Tuhan, kenapa orang benar? Kenapa orang baik malah Tuhan tidak tolong? Kenapa yang tidak pelayanan doanya malah Tuhan jawab? Kenapa yang sungguh-sungguh menjaga jalan hidupnya sesuai dengan yang Tuhan mau? Kenapa Tuhan sepertinya tangan Tuhan tidak memberkati dia? Inilah Jopa. Inilah satu tempat di mana saya bilang persimpangan, di mana saudara dan saya mulai mempertanyakan, apa maksudmu Tuhan? Kok seperti begini? Kenapa Tuhan? Apa yang terjadi? Aku tidak mengerti. Tuhan maunya apa sih? Kok bisa seperti ini? Nggak sepatutnya kan kayak gini. Wong selama ini binatang ini haram kok Tuhan suruh makan. Nggak sepatutnya toh Tuhan. Wong orang ini lo baik dan melayani tapi engkau nggak tolong. Nggak sepatutnya toh Tuhan. Wong orang itu malah nggak pelayanan, malah sering bohong, malah Tuhan kayak makin diberkatin. Inilah keadaan di mana saudara ada banyak pertanyaan ke Tuhan. Saudara ada banyak tidak sepaham dengan Tuhan. Saudara tidak mengerti tentang Tuhan. Saudara bertentangan dengan Tuhan. Saudara mempertanyakan dan mulai meragukan Tuhan. Disinilah Jopa. Satu peristiwa lagi yang saya sempat bagikan pada waktu doa pagi adalah kita lihat di kitab Yunus, saudara. Kita lihat kitab Yunus, sesuatu yang indah, yang menarik dari perjalanan tentang Yunus. Kitab Yunus pasal 1, kita lihat saudara, ayat yang ketiga. Yunus pasal 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yavo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, Yunus tidak sepaham dengan Tuhan. Yunus tidak cocok dengan pengaturan Tuhan. Yunus tidak suka. Tuhan bilang, pergi ke Niniwe, beritakan tentang kabar keselamatan, supaya mereka bertobat. Yunus tidak suka dengan kebijakan Tuhan, karena Niniwe itu begitu jahat. Saudara, saya pernah membaca di buku sejarah yang dimiliki oleh anak saya pada waktu homeschool. Saya menemukan cerita mengenai Niniwe ini ternyata serem. Kenapa Yunus itu begitu berontak terhadap keputusan Tuhan untuk menyelamatkan Niniwe. Karena orang Niniwe itu sangat jahat waktu mereka menangkap musuh.
Mereka cara menyiksanya itu sangat jahat. Satu kali saya pernah membaca di buku itu salah satu cara penyiksaan mereka adalah dengan mencongkel mata, lalu kemudian mereka memasukkan garam di bekas lubang mata yang mereka congkel. Mereka terkenal sangat biadab, mereka terkenal sangat barbar, sehingga banyak bangsa-bangsa itu sangat ketakutan dengan yang namanya Niniwe. Dan ketika Tuhan bicara, aku mau menyelamatkan mereka. Anda bisa bayangkan perasaan Yunus. Anda bisa bayangkan apa yang Yunus rasakan. Kalau bahasanya orang Surabaya itu bilang gini, kok enak tenan, kok enak ngapain enak banget. Model-model seperti mereka cocoknya disiksa dulu. Biar mereka tuh tahu rasa Tuhan. Mereka tuh sudah giniin orang. Berapa banyak jiwa, berapa banyak nyawa yang mereka sudah hilangkan. Berapa banyak yang mereka sudah siksa. Kok enak banget mereka dapat kemurahan seperti itu. Mbok ya dikasih pelajaran dulu. Disiksa dikit dulu. Biar mereka tuh tahu rasa benar-benar bertobatnya itu sempurna. Lah kok enak banget tinggal diberitain terus mereka diselamatkan. Yunus tidak bisa terima dengan pengaturan Tuhan. Sama, kita seperti Yunus. Kita juga mengalami nggak suka. Kadang-kadang ada pengaturan Tuhan tuh yang nggak cocok. Saudara, pernah nggak saudara ngerasa bahwa Tuhan kok kayak gini ya? Mesti ini kan seperti ini, nggak seperti ini toh. Tuhan nggak fair, Tuhan nggak adil, Tuhan nggak wise. Sama seperti yang dialami Yunus. Ada pertentangan batin, ada pertentangan tidak sepaham dengan Tuhan. Sama seperti Petrus, ada perasaan tidak sepaham dengan Tuhan. Baik soal-soal yang kecil dari soal yang kecil. Saudara, misalnya, Tuhan kenapa anakku tuh kepengen sekolah ini, tapi kenapa Tuhan tidak buka jalan? Sehingga akhirnya anakku terpaksa ngambil sekolah yang seperti ini. Tuhan kenapa sampai hari ini Engkau belum membuka pintu pekerjaan buat keluarga saya? Kenapa Engkau masih belum tolong untuk suami saya? Kan Tuhan kalau Engkau buka jalan, suami saya bisa bertobat. Kalau dia melihat mujizat, kan dia bisa percaya Engkau. Tapi kenapa Tuhan? Justru di saat seperti ini Tuhan bisa membuat mujizat dan suami saya bisa bertobat, malah Tuhan tidak lakukan. Sehingga suami saya makin tidak percaya dengan Tuhan. Pernahkah saudara merasa bahwa seakan-akan Tuhan itu dalam tanda kutip kayak kurang pintar mengatur kehidupan kita? Kayak kurang pinter gitu loh. Tuhan ini timingnya bagus sebetulnya. Dengan cara seperti ini suami saya bertobat. Tetapi ternyata malah kecewa, malah tersandung. Pernah enggak kita ngerasa sampai hal-hal yang sekecil itu kita merasa, Tuhan kenapa kok buat ini terjadi? Salah saya di mana? Saya kurang apa Tuhan? Nah, Jopa atau Yavo atau Yope berbicara tentang sebuah keadaan di mana saudara mulai meragukan Tuhan. Saudara mulai tidak sepaham dengan Tuhan. Saudara mulai kurang setuju dengan Tuhan. Kalau hari ini ada di antara saudara yang hadir pada Zoom malam ini, Anda sedang di posisi di mana Anda sedang mempertanyakan Tuhan. Anda sedang tidak setuju dengan Tuhan. Anda sedang tidak suka dengan cara yang Tuhan pilih. Berarti Anda sekarang sedang ada di Jopa. Anda ada di Yavo. Anda ada di Yope. Saya mau ajak Anda untuk melihat kedua orang ini sama-sama sedang meragukan Tuhan. Kedua orang ini sama-sama sedang mempertanyakan Tuhan. Tetapi kedua orang ini punya respon yang berbeda. Respon yang kita lihat dari Yunus. Dia jelas-jelas ada di Yavo. Ketika dia mempertanyakan Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia lari. Alkitab menuliskan, jauh dari hadapan Tuhan. Dia kecewa dengan Tuhan. Dia lari, dia kecewa dengan Tuhan. Itu Yunus. Dan kita tahu ceritanya, dia dimakan ikan. Dan diselama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Itu Yunus.
Apakah ada di antara saudara ketika saudara mulai mempertanyakan Tuhan, saudara mungkin sedikit mulai kecewa dengan Tuhan. Bahkan saudara malam ini hadir, ya saya nggak tahu, mungkin Anda tetap datang hadir di Zoom, tapi tetap Anda membawa kekecewaan dengan Tuhan. Maka kalau kita sedang kecewa dengan Tuhan, kita sebetulnya seperti Yunus. Bagaimana dengan Petrus? Saudara, kita kembali yuk ke kisah para rasul tadi. Bagaimana reaksi Yunus? Nanti kita kembali ya kita kembali ke Yunus nanti. Sekarang kita lihat kembali ke kisah para rasul pasal 10. Kita lihat pasal 10 kisah para rasul. Ayat yang ke-16 saya ingin tekankan lagi. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Kenapa sampai 3 kali? Berarti kan Petrus nggak langsung nurut. Berarti Petrus itu masih semi berdebat. Petrus masih sedikit bantah. Petrus masih sedikit otot-ototan dengan Tuhan. Petrus masih sedikit berdebat, berdialog dengan Tuhan. Makanya terjadi sampai 3 kali. Kalau langsung nurut kan 1 kali cukup. Tapi 3 kali berarti Petrus nggak langsung nurut. Nggak langsung ya Tuhan. Perhatikan ayat 17. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu ia telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Jadi Petrus itu terus mempertanyakan. Tetapi respon yang amazing kita bisa lihat ayat 28. Kita lihat ayat 28 sampai dengan ayat 29. Ini loh. Walaupun sampai 3 kali, tetapi endingnya bagus. Ayat 28 sampai 29. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Perhatikan, adalah larangan keras dari turunan demi keturunan. Dari generasi ke generasi, bahwa orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan non-Yahudi. Apalagi sampai masuk ke rumah non-Yahudi. Alkitab menuliskan begini, Petrus menjawab, tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku. Jadi ini rupanya arti penglihatan tadi, layar tadi. Bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Perhatikan ayat 29 ini yang luar biasa. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Nah saudara, Petrus akhirnya tidak keberatan masuk ke rumah orang non-Yahudi. Bukan hanya berkontak, berdialog dengan orang non-Yahudi, tetapi Petrus masuk ke rumah orang non-Yahudi. Dia tidak keberatan. Ketika Petrus ada di Yope, ketika Petrus ada di persimpangan, sedang mempertanyakan Tuhan. Walaupun dia sempat berdebat, Alkitab menyatakan dengan indah bahwa pada akhirnya Petrus tidak keberatan untuk nurut dengan Tuhan. Petrus akhirnya tidak keberatan untuk mengikuti jalur yang Tuhan pilih. Petrus tidak keberatan untuk mengikuti cara yang Tuhan atur dalam hidupnya. Bagaimana dengan Yunus? Kita tahu kan saudara, Yunus melarikan diri. Kemudian apa yang terjadi? Ketika Yunus melarikan diri, kita melihat dia terus menjauh dari Tuhan. Makin lama makin kecewa. Untung, saya bilang untung, masih ada ikan yang nelan Yusuf. Masalahnya, saya boleh bilang, tidak semua orang seberuntung Yunus, Tidak semua orang seberuntung Yunus. Ada ikan yang memaksa, mau tidak mau gara-gara ikan ini, Yunus tuh dipaksa untuk balik ke jalur yang Tuhan pilih. Saya ingat almarhum Om Yusak Cipto,
pernah mengajarin satu doa. Sebetulnya doa itu sudah saya lakukan sebelum saya mengerti ada hamba Tuhan yang bernama Om Yusak Cipto. Saya ketika tahun-tahun awal bertobat, saya itu ketemu dengan orang-orang Kristen, bahkan pendeta, yang sudah pelayanan, sudah sekolah Alkitab, tetapi selingkuh dan mempunyai simpanan. Bahkan dia mendapatkan anak dari simpanan tersebut. Satu kali ketika saya ketemu pendeta ini, saya itu melihat bagaimana wajah istri dan wajah anak-anaknya. Saya melihat wajah mereka, wajah yang penuh dengan kebencian kepada papa dan kepada suami yang mengkhianati keluarga mereka. Tetapi yang membuat saya itu, hati saya itu miris ya saudara, karena saya itu hadir di sebuah persekutuan di mana yang khotbah ya pendeta ini, yang selingkuh. Anda bisa bayangkan apa yang dirasakan oleh istri dan anak-anaknya ketika melihat papa dan suami mereka berkhotbah. Ketika turun dari mimbar, setelah selesai ibadah, saya memberanikan diri untuk bertanya. Saya tuh bilang begini, kenapa sih Bapak ini kan ngerti firman, tapi kenapa Bapak itu masih melakukan ini? Saudara, jawaban dia itu membuat saya mati kutu. Dia itu bilang gini, denger ya, kamu ini masih muda, enggak ngerti apa-apa. Saya ini kan anaknya Tuhan. Kalau memang saya itu salah, Tuhan itulah Bapak saya sih. Nanti kalau memang saya salah, kan Tuhan bisa pukul saya. Tuhan bisa hajar saya. Tuhan bisa tegur saya. Wong kenyataannya sampai sekarang, semua baik-baik. Bisnis saya lancar, keuangan saya juga makin diberkati. Sungguh Bapak Ibu, dia sampai ngomong seperti itu terang-terangan. Saya cuma melongo dan dia bilang begini, yang membuat saya mati kutu. Wong Tuhan, papa saya aja ndak bingung. Kok kamu yang bukan apa-apa saya kok bingung ngurusin saya? Kalau saya salah kan Tuhan yang ngurus saya. Ngapain kamu ikut campur? Saudara, waktu saya habis ngomong sama orang ini, saya tuh mikir gini loh. Kenapa ya ada orang-orang yang sudah sekolah Alkitab, sudah belajar firman lama, kenapa ya kok dia itu bisa ngerasa bahwa selingkuh itu fine, selingkuh itu oke. Kok bisa ya? Maksud saya tuh nggak ngerti gitu loh Bapak Ibu. Sorry to say ya. Kadang-kadang saya tuh mikir gini loh. Mohon maaf. Kadang-kadang binatang aja itu bisa ngerti gitu loh. Nah ini orang itu kok yang dikasih hikmat sama Tuhan, saya tuh nggak habis pikir gitu loh. Kalau bahasa bebas saya tuh gini, otaknya tuh dikemanain gitu loh. Saya tuh nggak habis pikir. Dia itu ngerti itu salah, tapi kok ya nggak ngerasa salah, kan serem. Saya juga punya pengalaman, teman saya sendiri, saudara. Teman saya sendiri mengambil suaminya orang. Sampai hari ini. Masih khotbah. Masih pelayanan. Luar biasa kan? Hidup di tengah-tengah gereja. Dan saudara, waktu saya tanya, kamu itu loh, kamu kan ngerti firman. Kamu kok ngambil suaminya orang? Pembelaannya itu dia bilang gini, saya bukan ngambil suaminya orang. Dia panggil saya C. Saya bukan ngambil suaminya orang, C. Tapi dia sendiri sudah bermasalah sama istrinya. Sebelum ketemu saya. Terus saya jawab, oke, dia memang bermasalah sama istrinya sebelum ketemu kamu. Tapi gara-gara ketemu kamu, jadi semakin tidak ada kesempatan dia balik sama istrinya gara-gara kamu. Intinya, dia nggak ngerasa itu salah. Dia malah bilang bahwa Tuhan itu mengerti.
Tuhan itu maha mengerti akan kelemahan dan kondisi dan tangisannya dia. Gila nggak? Jadi dia khotbah di mana-mana dengan kondisi kawin dengan suaminya orang. Aduh Bapak Ibu, waktu saya ketemu orang-orang seperti ini, saya tuh cuma bilang gini, kira-kira mereka tuh mikir apa ya? Otaknya tuh dikemanain ya? Saya tuh dari situ, saya tuh menyadarin begini loh Bapak Ibu. Aduh Tuhan, jangan sampai ya, suatu saat kita itu sampai kayak gitu loh. Anda jangan bilang, oh nggak mungkin, saya nggak mungkin seperti itu. Anda jangan bilang begitu loh saudara, belum tentu loh. Saya tuh cuma bilang, Tuhan jangan sampai saya itu ada di satu tempat, di satu kondisi di mana saya tuh sampai hati nurani saya tuh nggak bisa bedakan lagi gitu loh. Pengetahuan banyak, lulusan sekolah teologi, ngertinya banyak. Tapi kayak gini kok kayak nggak bisa membedakan gitu loh. Tuhan, tolong Tuhan, jangan sampai Ruth itu kayak gitu loh Tuhan. Sampai ketika itu terjadi itu nggak sadar diri. Apapun alasannya, mau dikaburkan sama setan kek, mau dihipnotis sama kuasa kegelapan, apapun alasannya Tuhan, jangan sampai satu titik di mana Ruth itu bikin salah tapi nggak kerasa salah. Duh, jangan sampai Tuhan itu terjadi ke Ruth. Nah, gara-gara mikir seperti itu, saudara, bertahun-tahun yang lalu, saya tuh pernah doa seperti itu. Tuhan, tolong ya, supaya itu tidak terjadi, tolong. Kalau Ruth itu salah, Tuhan tegur deh, Tuhan tegur. Langsung Tuhan tegur. Kalau waktu Tuhan tegur, Ruth itu belum sadar, Tuhan kerasin deh. Tuhan kerasin seperti apa? Tampar Ruth Tuhan. Bahasa saya tuh gitu. Kalau sudah ditampar, Ruth-nya masih belum sadar. Tuhan, tarik rambutnya Ruth. Orang Jawa bilang jambak Tuhan. Kalau masih belum sadar juga, saya bilang begini, tendang saya Tuhan, tendang. Tendang kan lebih keras lagi, saudara. Tendang saya. Kalau sampai ditendang belum sadar juga, Tuhan, geret saya Tuhan, geret saya. Pokoknya jangan sampai otak saya itu diputar balik Tuhan, apapun alasannya, jangan sampai otak saya itu diputar balik sampai saya itu tidak sadar, sampai saya itu merasa benar, sampai saya itu tidak punya hati nurani. Pokoknya jangan sampai kayak gitulah, sampai tebal gitu loh, jangan sampai kebal kayak gitu. Pokoknya tampar, kalau masih belum mempan, tarik rambut saya, kalau masih belum mempan juga tendang, kalau tendang masih belum mempan juga geret. Bahkan saya bilang gini, kalau digeret masih juga belum sadar-sadar nih Tuhan, masih terus merasa salah saya di mana. Tuhan tolong please, tolong. Gabungkan keempat-empatnya. Ditampar, ditarik rambutnya, ditendang, digeret. Dan Tuhan, sampai saya bilang gini, saudara, bahkan ketika empat-empatnya sudah Tuhan gabungkan, Ruth masih nggak merasa salah. Tuhan tolong, please. Cepat bawa Ruth pulang. Kenapa? Karena Ruth bilang gini, saudara. Percuma Tuhan biarkan saya hidup, tapi toh hidup saya sedang hidup di dalam pelanggaran dengan Tuhan. Saya dibiarkan hidup, tapi saya sedang berlawanan dengan Tuhan. Toh ujungnya juga mau. Jadi tolong Tuhan, jangan sampai itu. Itu kalau doa saya. Di kemudian hari saya baru ngerti kalau bahasanya almarhum Yusak Cipto itu apa istilahnya lebih sederhana. Dia doanya gini, paksakan aku. Tuhan, paksa aku untuk melakukan kehendak. Masih beruntung Yunus ini dipaksa Tuhan lewat ikan yang menelan dia. Masalahnya jujur Bapak Ibu, tidak semuanya seberuntung Yunus. Saya bilang beruntung. Bersyukurlah kalau sampai hari ini saudara masih ditegur Tuhan. Bersyukurlah kalau masih sampai hari ini saudara dididik
dan dihajar Tuhan. Bersyukurlah, itu tanda saudara masih punya kesempatan. Amin. Justru yang serem dan mengerikan kalau saudara dibiarkan. Seperti orang yang tadi, dia bilang, wong saya pekerjaan makin diberkati. Wong Tuhan tidak ngapa-ngapain saya kok, Anda yang bingung. Bersyukur kalau Tuhan masih ngapa-ngapain, Bapak Ibu bersyukur. Tidak semuanya seberuntung Yunus. Yunus ketika kecewa dengan Tuhan, dia menjauh dari Tuhan. Tapi bersyukur Tuhan masih paksa Yunus untuk balik. Dan Yunus akhirnya balik. Tapi saya berdoa kita tidak perlu nunggu sampai harus ditelan ikan. Baru sadar untuk balik ke jalur Tuhan. Saya berdoa bahwa ketika hari ini saudara kecewa dengan Tuhan. Ketika saudara mulai mempertanyakan kenapa Tuhan tidak adil. Ketika saudara mulai mempertanyakan kenapa Tuhan saya harus ngalamin seperti ini. Saya berdoa, walaupun saudara sempat memperdebatkan, biarlah respon akhirnya adalah seperti Petrus. Belajar untuk nurut dengan pengaturan Tuhan. Belajar untuk tidak keberatan dengan pengaturan Tuhan. Amin, saudara. Bisa nggak kita belajar berkata malam ini? Yang sedang tidak setuju dengan pengaturan Tuhan. Yang sedang tidak cocok, kok gini toh Tuhan, aku tuh lo kepingin dapat seperti ini, kok malah nggak dikasih seperti ini toh Tuhan. Bisa nggak kita belajar berkata, Tuhan, aku memang kepingin seperti ini. Tetapi kalau itu belum kau berikan, aku pun tidak keberatan. Kalau engkau kasih seperti ini. Karena aku percaya bahwa pasti at the end, pada akhir ceritanya, itu akan indah dan cantik. Jopa artinya beautiful atau indah. Saudara belajar untuk mau, rela, tidak keberatan dengan pengaturan Tuhan seperti Petrus. Maka pengaturan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, walaupun kau tidak suka, walaupun kau tidak cocok, akan menghasilkan keindahan dalam hidup saudara. Amin. Belajar untuk berkata, iya Tuhan, walaupun kita tidak suka. Hari ini kita tidak cocok. Hari ini kita gelisah. Hari ini kita tidak enak semuanya dengan pengaturan Tuhan. Tetapi yakinlah saudara, yakinlah bahwa pengaturan Tuhan itu sempurna, indah. Walaupun hari ini tidak suka. Amin. Kata-kata yang sering saya pakai, I don't understand, but I trust you. Thank you, Pak saya. I don't understand, but I trust you. Aku tidak mengerti Tuhan, tapi aku mempercayai pengaturanmu. Semua yang hadir di Zoom malam ini, saya berdoa, jangan berontak seperti Yunus, lalu kecewa, dan semakin menjauh dari hadapan Tuhan. Beruntung kalau masih saudara dipukul. Beruntung. Iya kalau dipukul, kalau dibiarkan, apa enggak cilaka saudara? Jangan menunggu dipukul. Saya berdoa ketika saudara tidak suka dengan pengaturan Tuhan. Seperti Yunus. Jangan menjauh. Jangan menjauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Anda bisa belajar seperti Petrus. Tidak keberatan. I don't mind. I don't mind. Tuhan, aku suka yang warna kuning. Tapi kalau kau kasih yang merah, ya oke lah. Aku percaya, pasti merah ini nanti punya maksud yang bagus, yang paling cantik, dan paling indah buat saya. Amin, saudara. Kalau hari ini Anda sedang ada di Yapo, Anda sedang ada di Jope, Anda sedang ada di Java. Saudara, hari ini saya menerima lagi link dari teman. Oh, nanti tanggal 21 Februari Australia udah terbuka nih untuk turis. Wah, seneng. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, cukup sering ya Bapak Ibu. Nanti tanggal 5 buka, ternyata tanggal 5 nggak jadi. Nanti tanggal 21 buka. Ya,
Kita lihat aja tanggal 21 jadi nggak jadi. Tapi saya tuh tetap percaya gini loh, bahwa setiap Tuhan nggak jadi buka border pun, Tuhan pasti punya maksud kalau masih membiarkan dan mengizinkan saya untuk ditahan di sini terlebih dahulu. Walaupun kangen banget, namanya kampung halaman sejak lahir dari Surabaya, kangen banget dengan Surabaya. Ngiri kalau lihat uploadan dari teman-teman di Instagram, yang ke Bali lah, yang ke Tretes lah, yang makan ayam goreng lah, aduh. Ntar ada yang makan kupang lontong, aduh. Saya kangen, saudara. Tapi setiap kali ketika rasa kangen itu muncul, saya belajar berkata, Tuhan, aku tuh kangen banget sama Indo. Tapi kalau engkau masih menutup untuk border ini, aku tahu pasti Tuhan menyediakan sesuatu yang bagus buat saya. Belajar ya saudara. Ada yang tanya, lama-lama betah juga ya. Haleluya. Haleluya. Saya tipe orang yang seperti saya bilang, saya tipe orang yang suka jalan-jalan ke mall. Rumah saya kedua di Surabaya adalah Pakuwon Mall, saudara ya. Dulu hampir setiap hari selalu ada aja agenda ke Pakuwon Mall. Ketemu teman lah, ketemu jemaat lah, ketemu hamba Tuhan lah. Tetapi di sini seperti saya pernah cerita, mall tutup jam 5. Nah, di sini saya jadi anak rumahan. Di sini saya jadi anak yang dipingit kayak Raden Ajeng Kartini. Dan saya belajar percaya bahwa ketika Tuhan memingit, ketika Tuhan memingit siapa Nabi Elia selama 1,5 tahun di Sungai Kerit, Tuhan punya rencana yang indah. Kalau Tuhan itu pending-pending, buka nggak jadi, buka nggak jadi, saya terlalu yakin kok Bapak Ibu. Pasti nanti ada reward yang luar biasa yang Tuhan siapkan. Amin. Karena itu mari belajar. Jopa itu artinya indah. Walaupun saudara tidak suka dengan pengaturan Tuhan, pasti ada sesuatu yang indah yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur. Saudara, saya melihat ada orang tadi kebetulan muncul di layar. Ya saya percaya tidak ada kebetulan. Pak David Wibowo ya. Saya melihat sebuah penglihatan seperti saya tidak lupa ya nama alat permainan yang ada di karnaval, alat permainan yang bundar yang kita tuh masuk, terus kita dibawa naik, terus kemudian muter balik turun lagi. Itu di Singapura ada, saya tuh lupa namanya apa itu ya, flying something ya apa itu. Nah itu saya melihat vision itu, saya bingung Tuhan apa arti penglihatan ini ya. Saudara, yang namanya Pak David Wibowo ini saya ngelihat gini, ini tuh kelihatannya muter, tapi sebetulnya tuh balik. Jadi yang saya tangkap itu gini, apa yang kamu pikir hilang, apa yang kamu pikir itu sudah nggak kamu dapatkan, Tuhan katakan, itu akan kembali kepadamu. Ini bisa bicara tentang impian, ini bisa bicara tentang satu visi atau target yang Bapak punya, kerinduan yang Bapak miliki. Dan Bapak mungkin merasa kok kayaknya enggak nyampe-nyampe ya. Kok rasanya nggak ada ya. Tapi saya melihat saya enggak tahu ini apa namanya. Tapi saya melihat wahana ini kan muter, balik lagi. Dan Tuhan katakan begitu kuat, apa yang kamu pikir hilang? Kerinduan hatimu yang kamu pikir semakin menjauh, yang kamu enggak bisa raih, akan segera datang ke tanganmu. Akan segera datang ke hadapanmu, akan segera Tuhan bawa ke hadapanmu.
Itu yang Tuhan kasih lihat. Saya tidak tahu Bapak ingin apa, tapi itu yang Tuhan tunjukkan. Saya nggak tahu apakah ada nama ini. Saya kok melihat nama kayak Parlin ya. Saya melihat seperti nama Parlin. Parlin. Tuhan katakan begini. Engkau akan lihat ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan bawa perubahan di dalam area pekerjaan. Bahwa apa yang kau pikir dari pekerjaanmu itu sepertinya secara manusia, engkau melihat bukannya kenaikan seperti yang kau harapkan, tetapi saya melihat ada sesuatu yang sungguh luar biasa yang saya lihat Tuhan akan berkati untuk area pekerjaanmu ini. Dan saya melihat juga Tuhan akan mempercayakan kepadamu seperti yang ditulis dalam Yesaya 60 ayat 5. Tuhan akan mempercayakan kepadamu berkat dari seberang lautan. Saya nggak tahu berupa apa, Bapak. Tapi Tuhan akan memberikan kepadamu sebuah kepercayaan yang baru. Soal karir, soal pekerjaan. Dan itu akan datang dari seberang lautan yang berarti berbicara tentang melewati perbatasan. Melewati perbatasan. Itu yang Tuhan taruh. Melewati perbatasan. Dan Tuhan akan memberikan sesuatu perubahan yang sungguh-sungguh signifikan mengenai pekerjaan. Itu yang Tuhan lepaskan untuk engkau. Saya melihat yang namanya Shirley. Saya melihat yang namanya Shirley. Dan saya tidak tahu kenapa Tuhan katakan begini, bahwa apa yang kamu selama ini mungkin gelutin sebagai karir dan pendidikanmu yang sudah lama, sepertinya dalam tanda kutip tidak terlalu banyak, sorry to say, kayak menghasilkan. Tapi Tuhan itu melihat kamu tuh banyak menolong orang, kamu tuh banyak melayani orang, bahkan kadang-kadang kamu tidak hitungan uang untuk ngelayanin orang. Kamu seperti banyak kayak bakti masyarakat. Saya nggak tahu apa yang kamu kerjakan, tapi saya melihat dilihat dari pendidikan yang kamu tempuh yang tidak mudah, yang tidak gampang, tetapi hasil yang kamu terima secara materi tidak sebanyak orang-orang yang lain. Tetapi Tuhan katakan, Shirley ini, tahun ini akan terjadi perubahan yang signifikan dalam hidupmu. Saya nggak tahu apa yang Tuhan akan lakukan untuk engkau, tetapi saya melihat tahun ini ada sesuatu yang sangat penting, yang sangat signifikan, yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupanmu. Yang Tuhan akan buat itu. Terima Shirley, terima dengan iman percaya. Saya berdoa buat yang namanya Ratna. Ratna, hari ini Tuhan mengizinkan engkau ditampung di rumah orang. Hari ini Tuhan mengizinkan engkau nyewa rumahnya orang. Tetapi Tuhan berkata, tidak sampai 3 tahun. Tidak sampai 3 tahun, Ratna. Tuhan akan menempatkan kamu di rumahmu sendiri. Tuhan akan menempatkan engkau di rumahmu sendiri. Tangkap itu. Tuhan akan menaruh engkau di rumahmu sendiri. Tidak sampai 3 tahun. Terima dan terima dengan iman. Thank you Jesus. Saya tidak tahu, saya cuma melihat tulisan go ya. Ini apa singkatan atau apa, saya tidak ngerti. Atau ini FAM. Atau nama FAM di Cina ya. Nama Mandarin, go. Entah go siapa atau apa. Tuhan cuma mau ingatkan kau malam hari ini. Biarlah kau belajar seperti Petrus. Engkau tidak mengerti hari ini.
Tuhan bawa engkau kemana. Tapi saya melihat sebuah penglihatan, tempat di mana Tuhan bawa engkau bagus sekali. Cantik banget. Buah-buahannya lebat, subur sekali. Dan lihat, itu tidak lama kok. Sabar. 1 tahun dari hari ini. Sabar. 1 tahun dari hari ini. Engkau akan melihat sesuatu. Engkau akan melihat sesuatu dan mulai terlihat. Saya mulai bisa merasakan bahwa 1 tahun dari hari ini, ketika kakimu itu melangkah, sampai Tuhan katakan tuh, ketika kakimu melangkah, tempat di mana yang bekas pijaan kamu tuh jadi hijau. Selama ini, kamu melangkah, semuanya kering, tidak ada hasil. Sabar. Tuhan tuh lagi prepare kamu untuk sesuatu yang besar. Buat Tuhan untuk memberkati engkau tuh mudah. Tetapi yang Tuhan persiapkan itu inner beauty kamu. Kesiapan mental kamu. Ketika nanti waktunya tiba Tuhan mempromosikan engkau akan siap untuk menerima semua promosi itu. Sabar. Tidak lama lagi kok. Itu akan menjadi tanah yang subur bagi engkau. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa memberkati semua anak-anakmu yang ikut hadir pada Zoom malam hari ini. Apapun yang sedang mereka pergumulkan, apapun yang sedang mereka tangisin, Tuhan aku berdoa. Biar malam hari ini kami punya respon hati seperti Petrus, yang belajar untuk tidak keberatan dengan pengaturan Tuhan, walaupun itu tidak mudah. Dan ketika kami bisa belajar bersyukur, ketika kami bisa belajar gelinding wae, mengikuti pengaturan Tuhan, kami akan melihat keindahan yang Tuhan siapkan buat kami di baliknya. Terima kasih Bapak. Saudara, mari kita angkat tangan sama-sama. Bapakku berdoa, biar setiap tangan-tangan yang terangkat ini akan makin diberkati oleh Tuhan. Mereka akan melihat kemurahan Tuhan terjadi, mereka akan melihat kemenangan, mereka akan melihat mujizat. Saat mereka belajar berkata, Tuhan, aku tidak keberatan dengan pengaturan-Mu, karena aku mau mempercayai Engkau. Maka kami akan melihat kemenangan terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba memintakan berkat-Mu Tuhan. Biarlah berkat yang sempurna, berkat yang terbaik dari surga, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, turun berlimpah atas kami semuanya malam ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah
kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Sekarang, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.